Ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Cikung sedunia, hari kesehatan ya, Cikung kesehatan sedunia. Dan tahun lalu kita di Indonesia juga melakukannya dengan tema Wujinshi atau gerakan menirukan 5 binatang. Dan untuk tahun ini tema dari internasional adalah Have You Patuanjin, yang artinya adalah apakah Anda semua sudah berlatih Patuanjin atau belum. Dan Cikung kali ini yang kali ini sangatlah menarik karena terjadi dalam situasi pandemi ya, pandemi COVID-19. So I would like to welcome everyone the Health Cikung event. So this year we celebrate Health Cikung with the theme that we use is Have You Patuanjin. And in Indonesia we are actively teaching and learning Patuanjin because Patuanjin is one of the Health Cikung is used widely, especially during this COVID-19 pandemic. So I would like to say thank you and welcome everyone to celebrate Health Cikung Day. So
Ya, jadi Patuancin itu Pa artinya 8, lalu kemudian Cin itu artinya adalah sutra yang paling istimewa. Nah, jadi kalau kita bicara Qigong, Qigong itu Qi artinya energi, Gong itu adalah pengolahan atau latihan yang dilakukan secara terus-menerus sampai menguasai. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Heri ya. Nah, jadi kalau kita bicara Qigong, ada yang disebut Qigong klasik. Nah, sama seperti lagu ya kan. Genre musik, kalau yang paling pertama kan lagu-lagu klasik. Qigong klasik ini artinya adalah termasuk tertua dan orisinilitasnya itu bisa dikatakan kati seperti aslinya. Nah, Qigong klasik itu ada sejauh ini yang sudah dikumpulkan oleh Chinese Health Qigong Association, jadi asosiasi Qigong di Tiongkok, dan International Health Qigong Federation, Federasi Internasional Qigong Kesehatan, itu ada 4. Yi Qingqing, ini Qigong dari Shaolin, kemudian Wu Jinxi, itu Qigong yang dikembangkan oleh Hato, seorang dokter pengobatan tradisional Tionghoa. Terus kemudian ada Qigong 6 suara. Ya. Qigong 6 suara ini menggunakan suara dan gerakan untuk stimulasi pada gerakan dan nafas dan gerak pakai suara ya. Nah, terus kemudian itu 4 Patuancin yang kita lakukan hari ini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Heri, Patuancin yang kita lakukan hari ini termasuk yang official, resmi. Jadi dari mana? Dari literatur kuno yang ada dikumpulkan oleh asosiasi di Tiongkok, asosiasi Qigong di Tiongkok dan asosiasi Qigong internasional, ya, dicari, nah, dapatnya yang ini yang kita lakukan. Memang Qigong perjalanan sejarahnya itu udah lama, sudah 7.000 tahun. Jadi pengobatan tradisional Tionghoa yang paling pertama atau TCM itu sebenarnya adalah Qigong. Jadi orang melakukan adjustment ya, dengan gerak, adjustment, penyesuaian dengan nafas, pikiran, nah, jadi lalu diperolehlah kesehatan. Jadi Qigong berbeda dengan olahraga biasa. Karena apa? Di Qigong ada 3 komponen yang paling penting, yaitu 1 gerak, kedua adalah pikiran, mind, ya. Ketiga adalah pernafasan atau breathing. Nah, jadi di dalam Qigong itu 3 hal ini dilakukan bersama-sama. Tetapi tentunya itu adalah hal yang sulit. Ya, makanya kenapa Qigong tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Harus dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Ya. Dan kenapa pertama kali orang belajar Qigong itu harus latihan penyesuaian gerak terlebih dahulu. Karena kalau geraknya salah, maka tidak ada ubahnya seperti senam kesegaran jasmani biasa, olahraga biasa. Jadi di dalam Qigong itu geraknya harus benar. Kenapa? Karena Qigong itu sebenarnya merangsang peredaran energi yang mengalir di dalam meridian-meridian akupuntur. Meridian-meridian akupuntur itu yang kalau Anda pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengalami sendiri, jadi di titik-titik tertentu di tubuh itu ditusuk dengan jarum akupuntur, lalu kemudian diberikan stimulasi untuk merangsang energi atau kelistrikan tubuh manusia. Nah, di dalam Qigong itu dilatih dengan menggunakan gerak. Jadi jangan, ini sekaligus saya menjawab yang lain, jadi jangan buru-buru berpikir konsentrasi di mana.
kalau Anda masih baru belajar Qigong, jangan buru-buru bertanya nafasnya bagaimana. Nomor satu yang penting adalah gerak dengan benar. Setelah Anda gerak dengan benar, ibaratnya tanpa harus berpikir, berupaya, Anda sudah bisa melakukannya dengan baik, alias mata merem juga bisa ngerjain. Nah, baru kita bicara tentang konsentrasi. Saya ambil contoh misalnya gerakan Patuancin yang cukup terkenal, yaitu menarik panah. Menarik panah yang begini tadi. Ini gerakannya sendiri untuk akurasi, satu, kuda-kuda badan harus tegak lurus, itu pasti di dalam Qigong. Kemudian dagu ditarik mendekati leher, supaya alignment tulang punggung benar-benar lurus. Kedua, yang namanya kuda-kuda, kalau bahasa kita sebut kwa ya, kwanya harus benar-benar masuk. Lutut tidak boleh keluar dari kaki. Kemudian tangan harus begini. Posisinya harus begini. Dan ini harus dimasukkan. Nah, yang ini harus ditekuk, yang ini lurus, tapi tidak tegang, tapi rileks. Tangannya harus seperti ini. Ini kalau di Qigong namanya telapak 8. Karena ini bentuknya seperti angka 8 kalau di dalam bahasa Mandarin. Ya. Kenapa harus dilakukan begini? Dan ngerjainnya harus begini. Nggak boleh kendor loyo begini. Kenapa? Karena kita mau merangsang meridian-meridian akupuntur yang ada di sini, yang mengalir. Ini jalur akupuntur paru-paru, ini jalur akupuntur usus besar. Itu mau dirangsang. Lalu gerakan tangan yang di sini, jempolnya harus seperti ini. Jadi nggak boleh jempolnya begini gitu kan. Nah, kecuali Anda mau bilang stop. Nah, kalau gitu boleh ya, stop, Marco, stop. Nah, ini harus tekuk. Jadi di dalam Qigong, kenapa kok ada tekukan, ada yang lurus? Karena kita mau memompa jalan energi dan darah menuju ke titik tertentu. Nah, baru nanti kalau gerakannya sudah hafal, benar, kita bicara konsentrasi. Konsentrasinya di mana? Konsentrasinya ada di ujung jari. Ya, waktu putar di ujung jari. Lalu terus kemudian nafas. Nafasnya bagaimana? Tiap gerakan, nah nafas dibagi dua. Ya, tadi ada yang nanya nafasnya apakah di tanten atau ini. Beda-beda. Karena nanti kan di badan ada banyak titik akupuntur. Ya, misalnya contoh gerakan yang tadi yang paling pertama yang kita kerjakan yang seperti ini. Kenapa kok harus begini? Lalu kemudian di stretch, pegang. Jadi kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, tubuh manusia itu dibagi atas tiga area utama, ya, area atas, tengah, bawah. Area atas ini bicara tentang sirkulasi energi dan darah. Area tengah lebih banyak bicara tentang masalah pencernaan. Tengah ke bawah, ya. Jadi dari pusar ke bawah itu lebih banyak bicara tentang eliminasi. Nah, jadi artinya apa? Tiga aspek utama itu di jurus pertama akan diregulasi. Nah, konsentrasinya ada di mana? Konsentrasinya diletakkan pada titik akupuntur yang namanya titik Zhongguan. Nah, itu ada di tengah-tengah perut di sini. Ya. Pas kapan? Pas naik. Kalau pas turun kemana? Konsentrasinya ada di tanten. Jadi, konsentrasi tidak melulu harus ada di tanten melulu. Jadi, tergantung gerakannya bagaimana. Itu kenapa Qigong sangatlah kompleks. Jadi, buat Bapak, Ibu, rekan-rekan yang masih baru, belajar gerakannya dulu, yang penting hafal. Apakah sudah bisa dapat manfaat? Ya, bisa. Insya Allah bisa. Karena apa? Karena kalau Anda melakukan gerakannya benar, setidaknya kontraksi, relaksasinya betul, maka energi dan darah yang difokuskan kepada titik tertentu itu bisa dicapai. Daripada Anda paksakan, ya langsung pengen tahu nafasnya seperti apa, di tengah jalan mestinya Anda tarik nafas malah hembus, malah berabe nanti. Malah repot. Ya. Jadi Qigong itu bertahap, pelan-pelan. Daripada salah, urusannya lebih repot. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan kalau Anda mau ini. Bu Seri, silakan Bu Seri. Jangan sungkan, jangan ragu. Ini acaranya santai. Enggak, Pak. Sudah, penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih.
Oh, oke. Mau nanya-nanya sama ini peserta? Enggak, karena di sini saya tidak bisa record juga. Jadi maaf, thank you semuanya. Ya, oke. Nanti mau minta rekamannya ya? Iya, betul. Sip, no problem. Baik. Silakan, ada yang mau nanya? Biasanya Bu Krisna nih banyak nanya-nanya nih, tumben hari ini tenang-tenang saja. Saya malu-malu kok hari ini. Oke, berarti yang kemarin Biasanya enggak. malu-maluin. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi Patwancin ini kalau kita lakukan secara rutin akan sangat membantu. Informasi buat teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selama pandemi COVID waktu di Wuhan kemarin, tenaga kesehatan yang ada di bangsal rumah sakit di Wuhan, itu untuk menjaga vitalitas dan daya tahan mereka, mereka latihan Patwancin. Makanya kenapa hari ini Health Qigong Day hari ini kita ngambil tema Patwancin. Bahkan pasien-pasien yang ada di sana juga Patwancin. Diajarin Patwancin oleh tenaga kesehatannya. Jadi kita tahu negara kita ini sedang repot ya. Negara kita sedang berkesusahan. Karena apa? Karena orang yang kena COVID ini makin banyak ya. Rekor kemarin kalau nggak salah 3.800 kan. Nah, jadi kita mesti harus prihatin ya. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ya kita semua mengikuti protokol kesehatan dan silahkan berlatih Patwancin rutin tiap hari. Ya, Anda nanti bisa lihat di YouTube channel saya itu ada latihan Patwancin versi 6 menit, 6 menit ada, versi yang komplit 12 menit ada. Ini tadi belum 12 menit ya. Karena ada permintaan dari Health Qigong, jangan lama-lama rekamannya karena nanti seluruh dunia akan digabung jadi satu. Kalau mau nanti kita latihan yang 12 menit, Anda mau nggak? Karena tadi itu sudah keringetan kan, nah ini nanti bisa basah kuyup ya. Siap-siap. Nah, versi yang 12 menit. Oke, ada pertanyaan apa tadi? Saya lihat Bu Fani mau nanya. Ada pertanyaan dari Bu Gita Mustika Sumitra. Dari gerakan-gerakan tadi, filosofinya apa saja sih, selain gerakan panah? Oke, nah jadi gerakan yang pertama itu adalah pertama kita tenangkan relaksasi. Jadi posisinya pertama pembukaan yang tangannya di depan pusar itu ya. Itu relaksasi tenang. Nah, itu aja sudah bagian dari gerakan Qigong. Itu itu ditemukan benda purbakalanya kira-kira 5.000 tahun yang lalu dalam bentuk pot. Potnya itu ada ukirannya orang sedang latihan Qigong. Gerakan yang tadi yang pertama. Nah, lalu gerakan yang pertama, jurus yang pertama itu adalah untuk regulasi tadi. Kalau di dalam bahasa tradisional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Tionghoa disebutnya Sanjiao. Ya, jadi atas, tengah, dan bawah. Lalu kemudian gerakan yang kedua, itu gerakan memanah, itu menstimulasi meridian paru-paru. Lalu kemudian gerakan yang ketiga ini tadi satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah. Ini tangan atas dorong ya, tapi ini nggak boleh lurus, ini tekuk ya. Terus yang satunya seperti ini, saya tunjukkan aja ya. Hari ini memang sengaja saya tidak pakai sepatu. Kan saya sudah bilang, saya pakai baju adat Baduy ya. Jadi nggak pakai sepatu, saya nggak pakai sandal. Tapi kalau rumah Anda lantainya dingin, ya Anda pakai sepatu. Daripada nanti Anda masuk angin. Nah, jadi satu tangan yang begini, ya kan? Satu tangan ke bawah. Ini kalau dilihat dari samping begini. Jadi sikunya nggak lurus. Ini tidak lurus ya. Terus tangannya ini ngadep ke sana. Ini cara turunnya juga diatur. Nah, cara turunnya gini. Terus nanti balik lagi ke sini. Ini sama.
Oke. Itu untuk meregulasi meridian limpa. Kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, limpa, urusan pencernaan. Lalu kemudian ada gerakan yang ke belakang begini tadi, tangannya diputar ya, nengok ini. Nah, itu juga untuk merangsang, melatih energi meridian yang ada di belakang leher. Ya. Kalau bahasa ininya diterjemahkan, gerakan itu adalah menengok ke belakang dan mengusir penyakit. Nah, cuman kalau saya ngomong penyakit nanti ada yang nanya kolesterol, hipertensi, beda lah, itu bahasa pengobatan barat. Ini kan Qigong ini dari ilmu pengobatan tradisional Tionghoa. Jadi kalau Anda nanya sama penyakitnya apa, Sensei, ya, masuk angin. Jadi kalau Anda mau pakai bahasa kita apa? Nah ini loh. Tengok ke belakang untuk mengusir angin. Gitu kan. Kalau nanti saya bilang tolak titik-titik dikira promosi. Karena ada jamunya. Jangan pakai itu aja, usir angin gitu aja. Cuman kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, angin itu banyak, orang kadang nggak ngerti. Ada angin itu macam-macam, kita mesti harus buat diferensiasinya. Angin dingin, angin lembab, angin kering, angin panas, beda. Nah, di Qigong latihannya begini. Ya, terus tangannya turun waktu kepala ke depan. Terus gerakan yang berikutnya, ya, gerakan berikutnya itu adalah yang tadi ya, membungkuk, ya kan, terus badannya muter. Saya kasih tunjuk ya. Ingat kan? Ya. Nah, masuk, putar, lihat kaki, ke atas, nah ini pinggangnya diputar. Set, lurus, turun. Ini banyak detailnya. Ini di Patuancin gerakan yang paling susah ya, paling repot. Nah ini untuk menenangkan jantung. Nah, bingung kan Anda? Jantung apaan sih? Apakah jantung koroner? Nah, pengobatan tradisional Tionghoa tidak ngomong jantung koroner. Kalau pengobatan tradisional Tionghoa itu ada bahasa-bahasa energetik kan. Jadi antara jantung kemudian dengan dengan ginjal itu kita menggunakan unsur alam. Ibaratnya jantung itu adalah elemennya api, ginjal itu air. Nah, jadi banyak sekali orang yang mengalami ketegangan emosional, stres gitu kan, sampai malam nggak bisa tidur. Itu ibaratnya adalah api di atas membara, air di bawah nggak bisa bantu ngademin. Gampangannya Anda punya mobil, radiatornya airnya kurang. Nah, gitu loh. Nah, jadi gerakan tadi itu membantu meningkatkan hubungan antara tubuh bagian atas dan bawah. Betul kan? Tapi kalau ditinjau dari ilmu kinestetik masuk akal. Soalnya kenapa? Makanya latihan Qigong ini sangat logis. Ya, nggak ada hubungannya dengan klinik atau apa. Jadi kalau misalkan Anda gerak begini, Anda bisa menggerakkan ini sambil kepala muter, nah ini kan nggak gampang. Ya, jadi ada koordinasi atas dengan bawah yang baik. Terus nanti baliknya. Nah, jadi atas bawah nyambung, koordinasi tubuh bagus. Nah, kadang ada orang kalau masih belajar pertama yang muter atasnya doang, gini-gini. Nah, ya, mau pinggangnya doang, ya, atau malah begini. Ya kan? Jadi ini latihan yang cukup kompleks. Tapi kalau Anda latih dengan baik, itu meningkatkan koordinasi tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan juga meningkatkan hubungan antara pikiran dan perasaan. Ya. Terus kemudian latihan yang berikutnya yang membungkuk, yang tadi Anda lihat, itu untuk merangsang meridian-meridian, terutama meridian ginjal, ya, menguatkan energi di ginjal, ya, pinggang, lalu kemudian jurus yang terakhir, yang memukul, itu jempolnya di dalam ya. Pukul,
Pukul ke bawah. Ini matanya harus melihat ke sini kencang. Mas, bukan kencang, maksudnya agak sedikit membelalak untuk merangsang meridian hati. Relax, putar. Masuk. Ya. Itu untuk merangsang semua meridian yang jalan di daerah pergelangan kita. Nah, yang terakhir, yang tadi mungkin karena jauh Anda kurang lihat, itu sebenarnya kita agak jinjit, turun pelan-pelan, dilepaskan supaya tumitnya membentur atau menghentak lantai. Nah, cuman gerakannya ini harus seperti ditarik oleh benang ke atas, ya, badan kita tegak lurus, giginya rapat, lalu kemudian tarik nafas, lalu waktu dilepaskan, ini tumitnya agak sedikit dibenturkan di lantai, supaya getarannya terasa di seluruh tubuh. Ya, ada pertanyaan lain ya. Perasaan tadi saya lihat ada yang tanya tentang... Selanjutnya ada Bu Fani. Sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari? Tidak ada masalah. Anda mau berlatih pagi, sore tidak ada masalah. Hanya saja yang terpenting kalau kalau malam hari atau sore hari, lakukanlah di dalam rumah. Ya, apalagi kalau di luar itu anginnya kencang ya. Nanti takutnya mau buang angin malah masuk angin nanti, ya kan? Nah, di dalam rumah pun juga tidak jaminan. Jadi jangan berlatih di depan AC, jangan berlatih di depan kipas angin. Dan selalu usahakan Anda berlatih 20 menit setelah Anda makan. Ya, itu minimal. Artinya janganlah Anda habis makan langsung buru-buru mau latihan. Atau Anda habis emosi, ya. Orang kalau ngomong emosi kadang diasosiasikan marah kan. Tidak selalu, terlalu happy juga nggak boleh latihan Qigong. Happy sampai ketawa-ketawa gitu. Energinya nanti naik semua, buyar. Ya, jadi kondisi harus rileks, kita tenang, gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan. Selanjutnya dari Alifati Tofinasri, latihan Qigong sebaiknya dilakukan berapa kali dalam sehari? Berapa kali dalam sehari? Wah, kalau saya sih nggak mau jawab pertanyaan begitu. Saya memilih tidak mau menjawab. Karena apa? Santai saja. Nanti saya bilang sebaiknya 5 kali, situ stres malah nggak latihan. Ya kan? Nah, jadi sehari sekali aja Anda latihan sudah bagus, ya kan? Tapi kalau Anda mau punya komitmen istiqomah bagus, ya Anda mau latihan 3 kali sehari, ya bagus. Tapi ya saya nggak bilang bagusnya yang bagaimana ya. Daripada nanti malah nggak dilatih, ya kan? Latihan Qigong itu santai. Tapi rajin. Kalau Anda rajin setiap hari sekali aja, sudah ada manfaat yang kelihatan sekali kok. Ya, ada lagi pertanyaan lain. Sudah terjawab semua. Nah, kalau sudah, kita latihan yang full ya. Tapi saya ingatkan lagi, tadi yang saya bilang, kuda-kuda hati-hati, lutut jangan keluar dari jari kaki. Oke? Nggak ada pertanyaan lain lagi, Dil? Ada pertanyaan Pak dari Bu Fani. Bedanya langsung Qigong aja. dan Tai Chi apa? Bedanya Qigong dan Tai Chi. Wah. Nanti Bu Fani bisa kontak ke bisa kontak ke siapa? Ke Dila. Yeah. Ya. Nanti minta link penjelasan saya tentang beda Tai Chi sama Qigong. Itu saya pernah webinar khusus menjelaskan bedanya Tai Chi dan Qigong, panjang sekali. Tapi saya berikan supaya Anda tidak penasaran, saya beri jawaban singkatnya dulu. Nanti jawaban panjangnya ada di situ, Anda bisa tinggal follow. Anda cek di YouTube channel kita, DR Tan and Remanle Institute. Kalau Anda ketik begitu aja di YouTube, nanti nongol. Ibu bisa langsung cek di sana. Qigong itu adalah istilah yang baru muncul tahun 50-an. Istilah loh ya, nama ya. Karena kalau tradisi berlatih Qigong itu sudah ribuan tahun, tapi namanya waktu itu belum Qigong.
Ada yang disebut dengan olah tuna, jadi latihan tarik nafas, hembus nafas. Terus ada yang latihan konsentrasi, ada yang latihan dengan model dipijat, ya, pijat dan latihan dengan nafas. Nah, baru terus kemudian kan banyak tuh latihan-latihan itu, konduksi energi juga ada. Nah, baru terus tahun 50-an ada seorang dokter di Tiongkok waktu era Republik ya, Republik Tiongkok ya, itu terus mengambil satu kata, ini semua adalah Qigong. Nah, kalau Tai Chi itu sebenarnya merupakan pengembangan oleh seorang jenderal waktu zaman dinasti Ming. Dinasti Ming itu sekitar tahun 600-an. Jadi udah lama sekali. Dan itu sebenarnya adalah bela diri, Tai Chi itu. Nah, hanya saja bela diri, ini agak unik kalau Tai Chi. Jadi si jenderal ini yang namanya Chen Wangting, itu mengembangkan satu bela diri yang menggunakan pengertian mengatasi keras dengan lunak, mengatasi kecepatan dengan pelan. Jadi kecepatan itu sangat relatif. Karena dia berpikir di usia dia yang sudah pensiun, ya, sudah lanjut usia, dia ingin mengembangkan satu metode yang bisa diturunkan ke anak cucunya. Yang namanya bela diri itu ya, orang sejago apa kalau sudah lansia, udah nambah umur, mau lawan orang yang badannya keker kayak Adere begitu ya tetap remuk toh. Ya kan? Nah, jadi dia berpikir bagaimana supaya saya juga tetap sehat gitu kan. Jadi mengatasi suatu kekerasan dengan kelembutan. Nah, dia mengkombinasikan antara bela diri dengan Qigong. Kalau bahasa zaman dulunya itu Taoyin. Nah, dari situlah terus kemudian disebutlah Tai Chi. Nah, Tai Chi sendiri banyak yang salah paham. Tai Chi dikiranya Chi-nya Chi energi kan. Nah, sebenarnya Tai Chi itu adalah pengertian Yin Yang. Tahu kan Yin Yang? Ya. Nah, Yin Yang itu bicara tentang panas dingin, cepat lambat, keras lembut. Makanya di dalam Tai Chi itu konteksnya erat dengan pengertian ini bahasa-bahasa di dalam Tai Chi yang cukup terkenal, mengatasi 1000 ton hanya dengan 4 gram, ya. Lalu kemudian ada kelembutan di dalam keras, ada keras di dalam kelembutan. Nah, itu sebenarnya Tai Chi. Itu sebenarnya konsep daripada Yin Yang. Jadi intinya di latihan Tai Chi juga sama, bagaimana kita menggunakan tubuh kita seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga kalau untuk kesehatan apa yang banyak kepakai? Orang jadi belajar berdiri dengan benar, bergerak dengan benar, berjalan dengan benar. Makanya banyak sekali yang ikut ini kebanyakan lanjut usia, ya kan? Nah, orang lanjut usia kan mau ikut aerobik kan mikir ya kan, apalagi zumba, teler ya kan. Dia cari olahraga apa yang cocok, dia lihat olahraga yang paling cocok Qigong atau Tai Chi. Tetapi Tai Chi ini sebenarnya bela diri, jangan salah. Di negeri asalnya sendiri, itu waktu saya dulu belajar dengan guru saya di sana, saya heran. Karena apa? Anak-anak TK itu masuk asrama, nyantri mereka, belajar, nginep di sana. Gitu. Jadi anak-anak dengan berbagai usia sampai remaja, ya sampai yang sudah ada umur, latihan. Malah kebanyakan anak-anak dan remaja. Begitu, itu penjelasan singkat, nanti bisa lihat di YouTube channel kita. Ada lagi pertanyaan lain, Dil? Ya, selanjutnya dari Bu Lenawati, kalau lagi mumet, kenapa latihan jadi jelek? Oh ya makanya jangan mumet dulu. Nah kan tadi sudah dibilang sebelum latihan harus rileks. Jadi kalau Anda mumet, istirahat dulu, rileks dulu, begitu. Soalnya kalau kita lagi mumet, kita latihan, biasanya cenderung kalau mumet ya, kalau bahasa kita ini ada angin yang naik ke atas. Nah, jadi dikendorin dulu, rileks dulu, gitu kan. Nah, baru latihan. Pasti, soalnya energinya jadi tidak terarah dengan baik. Ada lagi? Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, kita latihan sekali lagi yang versi panjang ya.
12 jam. 12 menit, 12 jam. Gimana sih? Bu Inta udah langsung nyengir. Oke. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, siap-siap ya. Dil, nanti siap-siap musiknya ya. Kalau saya pas berdiri, musiknya baru nyala. Bedanya pasti di repetisi, Pak Heri, karena repetisi itu mempengaruhi ya. Ya, nanti kapan-kapan setelah pandemi usai kita semua bisa latihan offline. Tahun lalu kita latihan di Discovery Park, cukup rame, cukup heboh. Kalau yang ada yang mau kebelet kencing, kencing dulu ya. Karena latihan sikung memang juga lebih baik kondisi perut kosong. Jadi kalau ada mau ke toilet dulu. Silakan.
Bagaimana? Basah kuyup? Atau masih kering? Kuyup. Selamat. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Pertanyaan dari Rahma atau Aisyah. Selama latihan Qigong suka buang air kecil, apakah normal? Karena suka merasa haus. Sebelum-sebelumnya sudah haus atau tidak? Atau baru sekarang? Sudah haus, Pak. Ya, kalau sebelum latihan Qigong sudah haus, jadi kita nggak bisa bilang karena latihan Qigongnya. Kalau di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan. Salah satunya pemeriksaan nadi. Dari yin yang apa yang tidak balance ya. Ya, ada lagi? Dari Pak Heri Rizkyadi. Ada yang latihan dengan penahan nafas, bedanya apa? Apa? Latihan kenapa? Nafasnya kenapa? Oh, yang latihan dengan penahanan mungkin. Nafas bedanya apa? Latihan dengan penahanan. Beda. Jadi, seperti yang saya bilang, di dalam Qigong itu ada 3 hal utama. Yang pertama adalah gerak dengan benar. Karena apa? Dengan gerak dengan benar, Anda, jadi gini loh, sirkulasi energi dan darah itu ditentukan dengan posisi gerak yang benar. Jadi dalam Qigong itu ada elemen-elemen seperti kontraksi, kemudian ada bending, relaksasi, stretching, peregangan, itu semua sudah didesain dari ribuan tahun yang lalu, terutama dalam hal Patuan Jin ini, untuk mendorong sirkulasi energi dan darah ke tempat tertentu. Nah, penambahan daripada aspek pikiran, konsentrasi, dan juga nafas itu memperkuat daripada daripada tujuan awal tadi. Itu. Memang kalau kita bicara nafas banyak sekali bentuk nafasnya. Kalau mau dirangkum, pernafasan Qigong itu ada pernafasan abdominal breathing ya, pernafasan perut biasa, kemudian ada pernafasan dada, lalu kemudian ada pernafasan terbalik, gitu. Jadi di dalam latihan Qigong itu nafas itu dilakukan paling terakhir. Memang ada nanti penahanan nafas juga, tapi dalam kesempatan ini saya tidak mau mengajarkannya. Karena untuk yang murid saya sendiri pun, saya belum berikan pola nafas seperti apa yang dipakai. Kalau sekedar posisi mana yang tarik dan mana hembus, sudah. Karena apa? Karena yang terpenting adalah, itu tadi yang saya bilang, nomor 1, hafal gerak terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pikirannya benar. Pikiran benar artinya konsentrasinya di titik yang mana. Itu saja 2 hal itu disinkronkan tidak mudah. Itu butuh waktu untuk dilatih. Sambil Anda gerak, konsentrasi di titik tertentu. Nah, baru terus nanti ditambah nafas. Nafasnya itu adalah kapan tarik, kapan keluar. Begitu. Tapi nafas ini penting. Sedikit informasi buat Anda. Kenapa ini penting? Karena di dalam pengobatan tradisional Tionghoa sendiri, karena Qigong yang saya ajarkan ini kan tentang kesehatannya. Itu dituliskan, sudah ada tertulis di kitab kunonya. Setiap kali tarik dan hembus nafas, kita punya energi itu jalan sepanjang 6 inci. Jadi artinya dari situ kita tahu energi juga dipengaruhi dari kita punya pernapasan juga. Saya mau cerita aja, sharing pengalaman saya sendiri waktu SMP.
belajar Qigong, waktu itu saya belum dapat guru yang benar, belajar dari baca buku, suatu ketika nafas saya salah, antara gerakan sama nafasnya salah. Ya, besoknya saya berak darah. Saya cerita begini, saya tidak melebih-lebihkan, tapi itu kan saya cerita pengalaman saya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang nanya sama saya, salah latihan Qigong bisa muntah darah gitu, kayak di film-film, ya saya mengatakan, saya jujur ngomong apa adanya, ya nggak tahu, saya nggak pernah ngalamin. Tapi apakah itu bisa terjadi? Mungkin saja, karena saya sendiri pernah ngalamin bukan muntah darah, tapi berak darah. Gitu. Nggak ada demam, nggak ada apa, tapi beneran berak darah. Nah setelah dibenerin nafasnya ya berhenti, nggak keluar lagi darah. Makanya kenapa di dalam latihan Qigong untuk pemula itu, sebaiknya jangan mengatur nafas. Nafasnya normal aja. Tapi dengan Anda melakukan gerakannya benar, itu sudah ada manfaat. Begitu. Kelihatannya ada pertanyaan lagi ya, Dil, dari Pak Roland. Dari Pak Roland, mau tanya Pak Henry, saya pernah ikut latihan diajarin lidah menyentuh langit-langit belakang gigi. Selama berlatih supaya Qi connect dari meridian Ren dan Bu, apa itu benar, Pak? Ya, itu betul. Silakan, kalau Pak Roland sudah tahu, dalam konteks Patuancin boleh dilakukan, silakan. Cuman memang seperti yang saya bilang di awal, berlatih Qigong kalau paling pertama lakukan gerakan benar dulu. Jadi saya nggak akan repot dengan nempel lidah di langit-langit mulut. Ada beberapa orang gerak sambil nempel lidah langit-langit mulut itu susah loh Pak. Karena nanti konsentrasinya di lidah melulu gitu kan. Nah, terus gerakannya jadi acak-adul. Nah, jadi kalau Pak Roland sudah tahu dan sudah terbiasa, silahkan dilakukan. Memang itu betul adanya. Selanjutnya ada dari Rumah Herbal Bekam. Ya. Mau tanya, selama latihan Qigong terasa hangat dari bawah ke atas, bisa dijelaskan, Sensei? Ya, itu sangat logis. Rasa hangat itu merupakan tanda dari latihan Anda, darah mengalir dengan lebih baik. Nah, darah itu mengalir karena kan dibantu oleh Qi, oleh energi, ya kan? Nah, jadi itu sangat logis. Jadi dengan Anda melatih ini, energi dirangsang, tubuh menjadi lebih hangat, karena darah juga mengalir dengan lebih baik. Sama dengan halnya olahraga kan juga begitu. Tetapi kenapa pada Qigong gerakannya lambat tapi bisa hangat juga? Nah, itu tadi yang saya bilang. Qigong itu sudah didesain, terutama Patuancin ya, karena kita temanya hari ini membahas Patuancin, terutama Patuancin, gerakan-gerakan tersebut itu didesain sedemikian rupa, misal seperti Anda waktu kuda-kuda, lalu kemudian Anda mendorong tangan seperti ini. Itu energi dan darahnya benar-benar dipompa, dialirkan ke meridian akupuntur paru-paru, yang jalan di tangan sampai ke jempol. Begitu jawabannya. Ya, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada, saya kepengen wawancara nih untuk rekaman buat di mana? Buat di So, what is your experience during this Health Qigong Day? Would you like to share your experience? I think it's a very fun, especially in this pandemic era, and I'm delighted and I'm beyond blessed that I can share how beautiful Patuancin is, especially with Shifu Henry. And also my kids also they were excited to participate this morning, and although it's done online, I think it's very delightful. Thank you, Henry. Thank you. You're welcome. Hello. Okay, so would you like to share your experience during this Health Qigong Day? So
Actually, this is the first time that I participate in this kind of event, and it's quite something new, especially it's really something that I want to do for a long time, but I really focus doing this, learning about this from Sincere Henry. It's only lately after the pandemic, and this is very, very fun to do. And in fact, I learned a lot about Patuancin and participating in this kind of event. And I'm glad that we can share more and then we can reach more when doing online like this. And this is very, very something exciting and something new, and I hope we can continue to do it regularly every year. Okay, so what do you think about this event? It's really a great opportunity for everyone to meet up, although it's only from online, and then we can practice together. And it's an international event, so I'm really glad that we can all meet up today and practice together. It really creates a sense of we're in this together, even though we're all in our own place right now during this pandemic. So thank you for having this event and organizing this. Thank you, Henry. Yeah. Thank you. Henry，不客气。一个很好的机会，在新的生活方式，如果我们有机会的话，一定要练这个气功，它可以调理我们的身体、生活，也可以调理我们的健康。所以我鼓励大家努力的练习，多多的跟Sincere Henry学习。谢谢。This is my very first time on learning Qigong of Patuancin. Yeah. Before I knew Qigong from my friends and have tried twice, and it's very interesting, and I'm really looking forward for having the offline learning through offline meeting, actually, because it's very interesting on learning the movement on details. So thank you for having this event. Semuanya atas partisipasinya hari ini. Matur nuwun. Semoga kita semua selalu sehat, ya, jaga protokol kesehatan karena semakin hari ini makin bertambah. Jadi kita semua tetap jaga kesehatan, olahraga, waspada dengan lingkungan kita. Ya, sampai ketemu di lain waktu, di event-event berikutnya. Ya, sama-sama Bu Inta. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, Mam. Hati-hati ya, jangan keluar-keluar ya, Mam ya. Ini ada ibu saya ini rajin latihan Qigong.